Sebelum membahas virus terlalu jauh, ada yang tahu apa aja ciri-ciri dari makhluk hidup? Betul sekali, jadi ciri-ciri makhluk hidup, bernafas, bergerak, berkembang biak, terus kalau virus berarti makhluk hidup bukan ya? Mau tahu jawabannya? Yuk simak video ini sampai selesai ya. Pertama kita akan membahas tentang apa sih itu virus dan bagaimana karakteristik dari virus. Virus berasal dari kata Latin virion yang berarti racun. Virus merupakan mikroorganisme yang bersifat parasit obligat yang membutuhkan sel inang hidup untuk bertahan hidup. Virus dapat dikatakan makhluk hidup karena memiliki kemampuan memperbanyak diri. Virus dikatakan benda mati karena virus merupakan aseluler, bukan sel, melainkan berupa partikel-partikel. Nah, jadi sampai sini sudah bisa menjawab pertanyaan tadi ya, virus dapat dikatakan makhluk hidup karena tidak memiliki kemampuan memperbanyak diri, sedangkan virus dikatakan benda mati karena virus berupa partikel-partikel dan bukan sel. Selanjutnya apa aja sih ciri-ciri atau karakteristik dari virus? Yang pertama ukurannya sangat kecil sekitar 20-300 nanometer dan memiliki diameter terkecil 17 nanometer. Kemudian karena ukurannya sangat kecil maka virus hanya bisa dilihat oleh mikroskop elektron. Selanjutnya, virus bersifat parasit obligat artinya virus hanya dapat berkembang biak ketika berada di sel inang yang masih hidup. Tidak dapat bergerak dan melakukan metabolisme sendiri. Tersusun atas selubung protein dan asam nukleat. Oke lanjut ya, sekarang kita akan membahas struktur tubuh virus. Virus kayak gimana ya bentuknya? Penasaran? Simak terus ya. Jadi sebenarnya teman-teman struktur tubuh virus sangat sederhana loh, hanya terdiri dari kepala dan ekor saja. Seperti yang terlihat pada gambar ya teman-teman, pada bagian kepala virus itu ada yang disebut dengan asam nukleat dan kapsid, kemudian pada bagian ekor ada selubung ekor, serat ekor dan jarum penusuk. Nah ini ada cara mudah untuk menghafal struktur tubuh virus ya. Pasam nukka selek jasuk tekor, Pa itu kepala, Sam itu asam nukleat, K itu kapsid, selek itu selubung ekor, jasuk itu jarum penusuk dan tekor itu serat ekor, gampang kan? Nah ini penjelasan untuk gambar tadi ya, jadi, struktur tubuh virus berupa partikel yang disebut virion, tubuhnya hanya tersusun dari selubung protein dan asam nukleat, selubung protein kapsid merupakan pembungkus dari asam nukleat. Nah si kapsid ini tersusun dari subunit protein yang disebut dengan kapsomer, kapsid ini berfungsi sebagai pelindung asam nukleat dari kerusakan. Asam nukleat merupakan pembawa informasi genetik. Asam nukleat bisa berupa DNA atau RNA. Masih ingat ya DNA itu, deoksiribonukleik acid, atau RNA adalah ribonukleik acid, dan yang perlu diingat teman-teman bahwa pada virus hanya memiliki salah satu dari keduanya saja. Makanya ada yang disebut dengan virus DNA atau virus RNA. Nah ini adalah contoh dari virus DNA ya teman-teman. Nah ini adalah contoh dari virus RNA ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang replikasi virus. Nah, perkembangbiakan virus itu disebut dengan replikasi. Virus dapat bereproduksi dan berkembang biak seperti halnya pada makhluk hidup. Makanya tadi virus itu bisa dikatakan makhluk hidup dan benda mati. Betul sekali. Nah, caranya gimana? Caranya dengan membuat salinan materi genetik dan selubung protein yang dimiliki di dalam sel inang. Jadi nanti si virus ini akan menempel pada sel inang. Sel inangnya itu bisa berupa hewan ataupun manusia, baik tumbuhan juga. Nah, terdapat dua macam cara virus untuk melakukan replikasi, yaitu secara litik dan secara lisogenik yang akan kita bahas lebih detail selanjutnya. Nah, ini adalah siklus litik atau daur litik dari replikasi virus. Nah, di daur litik ini terdiri dari beberapa tahapan. Yang pertama ada adsorpsi atau pelekatan, penetrasi atau penembusan, replikasi atau sintesis, eklivase atau perakitan, dan yang terakhir adalah lisis. Makanya, pada siklus ini disebut dengan siklus litik.
Nah, untuk yang pertama, adsorpsi. Nah, ini adalah virus bakteriofag atau T4. Virus bakteri yang menempel pada permukaan sel inang bakteri menggunakan serat-serat ekornya. Kemudian, virus ini akan segera mengeluarkan enzim lisosim untuk melubangi sel inang bakteri. Nah, jadi singkatnya untuk pada fase adsorpsi ini adalah si virus ini akan menempel pada sel inang. Kemudian dilanjut pada fase penetrasi yang bisa dilihat pada gambar adalah fase penembusan. Seludang ekor berkontraksi menyuntikkan DNA atau RNA fag ke dalam sel dan meninggalkan kapsid kosong di luar sel. Jadi nanti si virus ini akan melubangi sel inang menggunakan seludang ekornya yaitu dari jarum penusuk untuk menyuntikkan DNA atau RNA yang dimiliki oleh virus. Nah, kemudian dilanjutkan pada fase replikasi atau fase sintesis, yaitu penghancuran DNA sel inang dan DNA fag, kemudian melakukan replikasi menggunakan DNA bakteri untuk membentuk komponen struktur virus. Nah, jadi di sini itu si DNA bakterinya itu yang akan berkuasa, akan mengambil alih semua DNA yang ada di sel inang. Kemudian akan membentuk komponen-komponen struktur virus. Ada apa aja? Ada kepala dan bagian ekornya. Nah, kemudian dilanjutkan setelah membentuk komponen virus, kemudian di fase perakitan itu akan menggabungkan dari komponen-komponen virus itu menjadi virus yang sempurna. Nah, selanjutnya setelah digabungkan, virus yang sudah dewasa ini akan keluar, akan mengalami lisis dan melepaskan virus-virus baru. Tentunya dengan bantuan enzim dari lisosim ini. Nah, teman-teman, untuk mempermudah siklus litik ini ada singkatan yaitu ada A nih si pelit. A itu adsorpsi, N itu penetrasi, C itu sintesis, P itu perakitan, lit itu litik atau lisis. Nah, selanjutnya setelah siklus litik pada replikasi virus juga ada yang disebut dengan siklus lisogenik. Nah, bedanya apa? Bedanya nanti teman-teman akan tahu sendiri setelah kita bahas ya. Jadi, pada siklus lisogenik ini ada yang disebut dengan fag temperat atau fag lambda yang merupakan fag ini tuh mampu menggunakan dua metode reproduksi yaitu litik dan lisogenik. Nah, apa bedanya dengan fag T4 tadi? Yaitu kalau pada T4 itu ekornya itu banyak dan panjang. Tapi kalau pada fag lambda ini hanya memiliki satu ekor dan serat ekornya pendek. Nah, pada pada siklus lisogenik ini ada empat tahapan, yaitu ada adsorpsi, penetrasi, penggabungan, dan pembelahan sel. Nah, untuk fase adsorpsi atau pelekatan ini sama seperti pada siklus litik, yaitu fag lambda akan menempel pada permukaan sel inang bakteri. Nah, kemudian dilanjutkan dengan fase penetrasi, yaitu fase penembusan, di mana fag lambda akan menginjeksikan DNA-nya membentuk sirkuler, melingkar. Kemudian juga pada fase ini, nah si fag lambda ini akan menentukan apakah lanjut ke fase litik atau lanjut ke fase lisogenik. Nah, ternyata si lambda ini akan masuk ke siklus lisogenik. Kenapa? Karena sel inang bakteri itu lebih kuat daripada si fag lambda. Makanya akan terjadi siklus lisogenik. Dan akan lanjut pada fase penggabungan, di mana terjadi karena sel inang yang kuat, sehingga virus tidak dapat mengambil alih kendali, kemudian DNA lambda digabungkan dengan kromosom bakteri membentuk profag. Jadi profag itu merupakan gabungan dari DNA lambda dengan kromosom bakteri. Nah, setelah itu akan mengalami pembelahan sel.
yaitu bakteri bereproduksi secara normal, menyalin profag, dan mewariskannya ke sel anakan, kemudian melahirkan sel anakan yang mengandung profag. Jadi karena tadi sel inangnya kuat, kemudian DNA, fag lambda, dan kromosom bakteri itu bergabung, nah si sel inang bakteri ini akan bereproduksi secara normal dengan menyalin profag ini pada sel anakan. Nah, kemudian terkadang profag keluar dari kromosom bakteri menginduksi siklus lisis karena pada siklus lisogenik mampu menghasilkan fag yang aktif dan dapat melisiskan sel inang. Hal ini terjadi karena sinyal lingkungan seperti zat kimiawi atau radiasi berenergi tinggi. Nah, si fag ini itu aktif, maka tahu-tahu nanti dia juga akan mengalami lisis dan melanjutkan ke fase litik. Nah, untuk memudahkan kita menghafal pada siklus lisogenik, ini ada singkatannya, yaitu ada ane gabung bela A itu adsorpsi, ne itu penetrasi, gabung itu penggabungan, bela itu pembelahan sel. Nah, seperti itu. Mudah kan teman-teman?